dengan skala logaritma. Oke nih, mungkin teman-teman bisa ngelihat peta bintang yang ini. Ya mungkin ini peta buta sih, jadi nggak tahu arahnya atau bintangnya itu apa aja. Nah, teman-teman bakal lihat nih di titik-titik yang itu ada titik yang besar sama ada titik yang kecil. Nah, itu tuh eh, tergantung sama kecerahannya bintang. Karena ini yang titik gelapnya itu lebih gede, ada yang lebih kecil juga. Dan gambar ini tuh gambar yang dinegatifin, di mana kalau hitam itu harusnya cerah dan putih itu harusnya gelap. Maka yang hitam ini dia kalau semakin besar berarti dia semakin cerah ya. Nah, sebenarnya orang-orang dulu itu mengklasifikasikan kecerahan bintang dari bintang magnitudo 1, dia itu yang paling terang. Nah, kalau di peta bintang kayak gini berarti dia di titik yang paling besar. Semakin besar titiknya, berarti dia semakin cerah. Ada magnitudo 2, 3, 4, 5, 6. Dan terus mengecil. Berarti kalau ini magnitudo 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau semakin besar, semakin kecil ya, semakin kecil magnitudo, berarti semakin cerah. Kalau dia magnitudonya makin besar, berarti dia itu semakin redup. Nah, mungkin teman-teman ada nih kenal beberapa rasi di gambar ini. Salah satunya tuh mungkin rasi yang harus temen ini mungkin wajib hafal sih kalau ini. Nah, di sini tuh ada sebuah rasi yang ini. Nah, dia itu namanya Ursa Minor, UMI biasanya. Nama Bayernya UMI. UMI. Nah, dia itu punya satu bintang di ekornya ini, namanya tuh Polaris ya. Polaris. Nah, dia itu sebagai eh, patokan atau dia itu bintang bintang yang paling utara. Biasanya dia jadi patokan dari kutub utaranya. Gitu. Kita mulai ya materinya di spektroskopi bintang. Nah, kita harus mengetahui dulu bagaimana caranya spektrum itu terbentuk dengan mempelajari hukum Kirchhoff. Kalian perhatikan di sini ada alat pembentuk spektrum ya, namanya prisma. Jadi ketika ada cahaya yang melewati prisma, maka akan terbentuk sebuah spektrum. Tapi ketika sumber cahayanya itu berbeda, spektrum yang dihasilkan juga akan berbeda. Di hukum 1 Kirchhoff ini menjelaskan tentang pembentukan spektrum kontinu ya, spektrum kontinu. Ketika kita punya gas yang panas dan tekanannya tinggi, terus cahaya itu melewati prisma, maka akan terbentuk spektrum kontinu. Kalau hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan pembentukan spektrum emisi. Emisi ini garisnya kontinu. Kalau hukum 2 Kirchhoff ini menjelaskan pembentukan spektrum emisi.
emisi ini garisnya terang, backgroundnya gelap. Jadi itu berasal dari gas panas dengan tekanan yang rendah. Gas panas tekanan rendah menghasilkan spektrum emisi. Kemudian yang hukum Kirchhoff ketiga, ini menjelaskan spektrum absorpsi. Spektrum absorpsi itu berasal dari gas yang tekanannya ini sebenarnya sumber spektrum kontinu ya, tapi sebelum mencapai ke prisma, dia melewati gas dingin dulu. Dia melewati gas dingin yang tekanannya rendah seperti itu, guys. Sehingga terbentuklah spektrum absorpsi. Ini ada warna merah sampai biru ya, karena ini bagian spektrum yang bisa diamati. Spektrum warna merah itu panjang gelombangnya sekitar 650 nanometer, dan spektrum warna biru itu panjang gelombangnya sekitar 450 nanometer.